Renungan Hari Selasa 13 September 2022, Pekan Biasa ke-24 tahun C. Pesta peringatan Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Tergerak hati oleh belas kasihan. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus bab 12 ayat 12-14, ayat 27 sampai 31a, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Saudara-saudariku terkasih, sering kita berjumpa dengan orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang sakit. Bagaimana gerakan suara hati kita? Ada yang tergerak karena belas kasihan, atau ada yang biasa-biasa saja? Sebagai orang beriman, pengikut Kristus, kita harus belajar memiliki gerakan hati belas kasihan seperti Yesus. Kisah Injil hari ini, Lukas menampilkan perjumpaan Yesus dengan janda yang menderita karena kematian putranya satu-satunya. Kelihatannya Yesus sudah tahu situasi sang janda itu. Harapan satu-satunya janda itu adalah pada putranya yang meninggal itu. Maka ketika melihat janda itu, tergeraklah hati oleh belas kasihan. Yesus bukan hanya sebatas tergerak hati, tetapi ia melakukan dua tindakan untuk memberikan bantuan kepada janda itu. Yakni pertama, ia memberikan sabda peneguhan, penghiburan, dan kekuatan kepada perempuan itu. Jangan menangis. Di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa ia akan membantu memberikan kehidupan, membangkitkan anak itu. Maka sikap ibu itu adalah berhenti menangis, harus kuat dan teguh dalam iman, harus yakin dan percaya bahwa saat itu ada kebangkitan, ada kehidupan yang akan ditawarkan oleh Yesus. Maka tindakan yang kedua yang dilakukan oleh Yesus adalah ia mendekati anak itu dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Sabda yang diucapkan oleh Yesus memiliki kekuatan, daya membangkitkan, daya menghidupkan. Sabdanya penuh kuasa yang menghidupkan. Ia menunjukkan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudariku terkasih, dua tindakan Yesus ini memberikan harapan dan hidup baru kepada ibu dan anaknya. Karena apa? Karena gerakan belas kasihan dari Yesus sendiri. Karena apa? Karena ia mau menunjukkan rasa solidaritasnya dengan sang janda itu. Saudara-saudari, peristiwa ini terjadi sungguh karena inisiatif murni dari Yesus Putra Allah, bukan karena permohonan manusia atau permintaan dari sang janda itu. Kita perlu belajar berbelas kasihan dari Yesus. Kita dituntut bukan hanya sebatas merasa belas kasihan, tetapi harus diikuti dengan tindakan nyata. Sentuhan kasih secara langsung, kehadiran dan sapaan, sentuhan secara langsung akan memberikan suasana baru bagi orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang kehilangan harapan. Mari kita coba praktekkan. Karena apa? Karena banyak orang sedang menanti sentuhan belas kasihan dari kita untuk disembuhkan, untuk dikuatkan dan diteguhkan, diberi harapan hidup baru. Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami.